Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galih Firda Hasanuddin dari semester 2C. Di sini saya akan mereview pertemuan ke-11 masih dengan bab 6 tentang sifat kesengajaan. Yang pertama, kesengajaan berwarna. Terdiri dari sengaja melakukan perbuatan, berarti sengaja untuk berbuat jahat. Jadi kesengajaan perlu ada kesadaran dari pelaku tersebut perbuatan yang dilarang. Yang kedua, dengan kata lain, kesengajaan berarti kesadaran dari si pelaku terhadap perbuatan melawan hukum. Yang ketiga, atas dasar itu kesadaran menjadi syarat untuk dapat pidananya pelaku. Yang keempat, ajaran ini tidak dianut lagi karena memberikan beban yang berat kepada penuntut umum dan terutama hakim. Dua, kesengajaan tidak berwarna. Untuk dapat dipidana, pelaku cukup hanya dengan menghendaki perbuatan dan tidak diharuskan mengetahui, menyadari bahwa perbuatan dilarang dan diancam dengan pidana. Ajaran inilah yang dianut oleh UU Hukum Pidana Indonesia. Dalam Hukum Pidana Indonesia berlaku asas lex dura sedita scripta, yaitu dengan diundangkannya hukum pidana maka setiap orang dianggap mengetahuinya. Oleh karena itu peraturan yang berlaku dan diundangkan mengikat setiap orang untuk menaatinya. Pembagian atau jenis-jenis kesengajaan. Yang pertama, dolus determinatus, yaitu kesengajaan tertentu yang ditujukan pada objek tertentu. Yang kedua, dolus indeterminatus, yaitu kesengajaan tidak tertentu yang tidak ditujukan pada objek tertentu melainkan pada sembarang objek dan tidak memperhatikan objek mana yang akan menjadi korbannya. Yang ketiga, dolus alternatif, yaitu kesengajaan yang ditujukan pada objek yang satu atau objek lainnya. Jadi memilih satu di antara dua objek. Dolus generalis, yaitu kesengajaan yang ditujukan pada umum. Yang kelima, Weber's dolus generalis, yaitu kesengajaan yang ditujukan pada objek tertentu. Yang keenam, dolus indirectus atau error haptung, yaitu kesengajaan terhadap suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang sebenarnya bukan kehendak atau tujuan pelaku. Yang ketujuh, dolus premeditatus adalah kesengajaan yang direncanakan lebih dulu. Kekeliruan, kesesatan, salah kira disebut juga tidak sengaja, dan keadaan batin seperti ini dinamakan juga kesesatan, kekeliruan, dan salah kira. Kesesatan dapat dibedakan. Yang pertama, kesesatan peristiwa. Yang kedua, kesesatan hukum. Yang ketiga, kesesatan atau kekeliruan orang. Yang keempat, kekeliruan objek. Yang kelima, penyimpangan sasaran. Yang keenam, delik. Kealpaan atau culpa merupakan kebalikan dari kesengajaan atau dapat juga dikurang hati-hati yang terdiri dari kealpaan disadari. Unsur-unsur kealpaan, pelaku dapat menduga terjadinya akibat perbuatan. Dalam hal ini ada hubungan batin dari pelaku dengan akibat yang ditimbul dari perbuatannya sehingga pelaku dapat menduga tetapi pelaku kurang hati-hati. Yang kedua, kurang hati-hati. Bentuk bentuk kealpaan: 1. Culpa lata, megalika, culpa levis, B. wuste skud, one wuskud. D. Kemampuan bertanggung jawab, yaitu keadaan batin atau jiwa seseorang yang sehat dan normal ketika melakukan tindak pidana. Cara menentukan kemampuan: KUHP Indonesia menganut sistem yang ketiga, yaitu deskriptif. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.